Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Siang wabarakatuh. Ibu. Selamat siang. Siang, Bu. Apa semuanya masih sehat, masih semangat? Sehat ya. Semangat, Bu. Semangat Sehat, Ibu. Bu. Semangat. Oke, apakah semuanya datang pada hari ini anak-anak semua? Tidak. Kalau misalnya ada yang nggak datang, nanti tolong dibuat keterangannya ya, sekretaris. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, di sini kan ada gambar luka kan. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir gimana sih luka yang tadinya itu masih baru itu bisa sembuh seperti kulit kita semula? Ada yang pernah berpikir nggak gimana caranya? Mungkin ada sel-sel yang membantu penyembuhan lukanya, Bu. Nah, benar sekali Kak Maulidina. Selain itu juga, pernah nggak berpikir kalau misalnya kuku yang udah kita potong itu akan bertambah panjang? Kira-kira apa sih yang mendasari proses tersebut? Ada yang bisa menjawab? Nah, baik, proses yang mendasari hal tersebut adalah adanya pembelahan sel atau mitosis. Nah, di minggu sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pembelahan secara amitosis. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang pembelahan mitosis. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelahan mitosis, kalian harus tahu dulu nih capaian pembelajaran apa yang kalian dapat setelah memahami pembelahan mitosis. Eh, di sini kalian harus mampu memahami dan menjelaskan tahapan-tahapan pembelahan sel secara mitosis secara berurutan, lalu mengidentifikasi ciri-ciri utama dari setiap pembelahan seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Serta kalian harus mampu mengaitkan pembelahan sel secara mitosis dengan proses pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi seksual pada organisme tertentu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu untuk menjelaskan pengertian mitosis yang merupakan pembelahan sel dengan menghasilkan dua sel anak yang identik. Yang kedua ini harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan utama dalam siklus sel dan mitosis seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang ketiga, kalian harus mampu mendeskripsikan ciri-ciri yang terjadi pada setiap fase pembelahan. Nah, langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Nah, pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Jadi, jumlah kromosom dan sifatnya ini sama dengan sel induk. Lalu proses pembelahannya ini terjadi pada semua sel pada makhluk hidup, kecuali pada sel gamet atau sel kelamin. Jadi terjadi ini pada sel tubuh atau somatik. Nah, pada pembelahan mitosis ini, satu sel induk itu akan membelah menjadi menghasilkan dua sel anakan. Ia mewarisi sel induknya. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama ini prosesnya berlangsung pada sel somatik atau sel tubuh, tidak pada sel kelamin atau sel gamet. Yang kedua ini menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya itu identik dengan induknya. Jadi sifat yang diturunkan dari induk itu sama dengan sifat yang dihasilkan, sifat pada anaknya. Lalu terjadi pada empat fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya ini antara satu pembelahan dengan pembelahan selanjutnya ini terdapat suatu fase atau kayak fase istirahat gitu yang disebut dengan interfase. Dan selanjutnya, sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Dan sel anak ini mampu untuk membelah lagi karena kan sifat yang diturunkan itu sama, makanya jumlah kromosomnya juga sama. Dan pada usia muda, dewasa dan tua, pembelahan secara mitosis ini dapat terjadi. Nah, fase yang pertama adalah profase. Ciri-ciri dari profase adalah si kromatin atau benang-benang halus ini tuh akan memadat menjadi kromosom. Nah, kromosom ini itu akan bereplikasi menjadi dua, yaitu jadi sister kromatid.
Dan di sini itu membran nukleus dan nukleusnya ini akan menghilang. Jadi yang pertamanya membran nukleus dan nukleusnya itu masih ada, itu akan menghilang di sini. Kenapa harus menghilang? Karena agar si sentriol itu mampu mengarahkan benang-benang spindle ini ke dalam sentromer kromosom. Dan si sentriol ini itu akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lalu fase yang kedua adalah metafase. Ciri-cirinya itu di mana benang spindle ini tuh akan melekat di sentromer. Nah, kan tadi kan si kromosomnya ini kan bereplikasi, menggandakan diri. Otomatis kan dia menjadi dua kan, jadi sister kromatid. Nah, si yang menghubungkan si sister kromatid itu adalah si sentromer. Jadi sentromer ini bagian tengah dari kromosom yang merupakan tempat untuk mengaitkan benang-benang spindle. Jadi benang-benang spindle ini akan melekat pada si sentromer kromosom. Lalu si kromosomnya ini tuh akan berbaris, akan berderet di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nah, fase yang ketiga adalah anafase. Ciri-cirinya itu sister kromatid atau eh, kromosom yang bersaudara, itu kan tadinya X kan. Nah, karena si sentromer kan berada di tengah-tengah, di mana benang-benang spindle-nya itu melekat di si sentromer, di bagian tengah si sister kromatid ini. Jadi, si sister kromatidnya ini akan dipisahkan menjadi dua. Satu itu ditarik ke atas, satu ditarik ke bawah. Makanya dia jadinya itu nanti bentuk kromosomnya menjadi V, tidak X lagi. Lalu fase yang keempat adalah telofase, di mana si kromosomnya ini tiba di kutub masing-masing. Kan tadi ada yang ditarik ke atas, ada yang tarik ke bawah. Jadi si kromosomnya itu udah sampai di kutub yang berlawanan. Dan si kromosomnya ini akan berubah kembali seperti semula saat fase profase, di mana si kromosomnya ini akan menjadi kromatin lagi atau benang-benang halus. Dan yang tadinya membran nukleus dan nukleusnya itu menghilang, itu akan kembali lagi. Kenapa kembali lagi? Kan tadi udah hilang, terus kenapa bisa balik lagi gitu, harus balik lagi. Karena kan si materi genetiknya atau si kromosomnya kan udah dibagi menjadi dua. Nah, otomatis agar si kromosomnya ini tidak berserakan, tidak bertebaran dalam sitoplasma, si nukleus sama nukleusnya tuh harus kembali lagi, harus kayak menjaga si kromosomnya ini agar tetap berada di dalam membran nukleus dan nukleolus agar tidak berserakan di sitoplasma. Selain itu juga kan nukleus ini berfungsi untuk pengendali sel. Jadi karena si nukleusnya ini balik, otomatis si kromosom anakan tadi tuh akan mulai melakukan fungsinya kembali gitu. Dan akan mengalami pertumbuhan sel karena ada si nukleolusnya. Lalu di sini juga nukleus akan dari member inti akan terbentuk kembali. Nah, itu kan empat fase dari mitosis. Selanjutnya ini ada ada sitokinesis yang dimana merupakan pembelahan sitoplasma. Jadi sel yang tadinya itu udah dibelah menjadi dua, itu kan belum benar-benar terpisah nih. Jadi akan mengalami proses sitokinesis. Nah, sitokinesis ini terjadi pada dua. Yang pertama sel hewan. Sel hewan ini juga terjadi pada sel manusia. Dan yang kedua pada sel tumbuhan. Nah, pada sel hewan, itu awalnya itu fase sitokinesia terjadi saat diikuti pembelahan sekat sel baru, sehingga terbentuk dua sel anakan. Jadi kayak akan mengalami, dia akan membelah di tengah-tengahnya gitu, kayak menjepit di bagian tengah, ada pelekukan gitu. Dan terdapat mikrofilament yang terdiri dari protein aktin dan miosin yang akan membelah bagian tengah ini, sehingga bisa memisahkan dua sel tadi menjadi dua anak sel anakan. Sementara kalau pada sel tumbuhan, itu kan sel tumbuhan dinding selnya kan kaku nih, keras, beda sama sel hewan dan sel manusia yang lebih elastis gitu. Jadi sel tumbuhan ini tidak bisa terjadi pelekukan ke tengah seperti sel hewan. Tetapi sel tumbuhan ini akan membentuk sebuah pelat sel yang terbentuk oleh vesikula di sekitar bidang ekuator. Nah, vesikula ini akan dibentuk sampai dinding sel induk. Nah, setelah si vesikula ini terbentuk sempurna, atau pelat sel ini terbentuk sempurna, maka si pelat ini itu akan memisahkan antara dua sel anakan yang sudah di, eh, dihasilkan oleh sel induk. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita akan melihat video pembelajaran tentang pembelajaran secara mitosis. Nah, ini pada video pembelajarannya. Tolong disimak dengan benar ya anak-anak, karena setelah
video ini selesai, Ibu akan mengadakan kuis untuk menguji seberapa besar pemahaman kalian tentang materi pada hari ini. Nah, sebelum sel ini membahas cara mitosis, terlebih dahulu sel ini akan mengalami namanya interfase. Dan gimana? Interfase ini terdiri dari 3 fase, yaitu ada G1, S, dan fase G2. Nah, G1 adalah fase growth 1 atau masa pertumbuhan awal. Yang dimana di sini selnya itu akan mengalami penambahan ukuran. Jadi selnya ini akan menjadi besar. Lalu akan terjadi proses sintesis protein dan akan terjadi proses pembentukan organel. Nah, kurang lebih lama fase ini tuh sekitar 9 sampai 10 jam. Yang kedua adalah fase S atau sintesis, yang dimana ini sini si DNA ini akan mulai dibentuk dan akan direplikasi atau digandakan. Dan yang ketiga adalah G2 atau growth 2, yaitu fase pertumbuhan yang kedua, di mana selnya ini dan pembentukan organelnya ini udah sempurna. Setelah interfase baru masuk ke pembelahan mitosis. Dan fase mitosis ini juga ada 2, ada karyokinesis dan sitokinesis. Yang dimana kalau misalnya karyokinesis, itu dia 4 fase pembelahan yang tadi, yang sudah Ibu jelaskan, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara kalau sitokinesis itu pembelahan sitoplasma. Ini fase mitosis dan sitokinesis. Nah, mitosis ini ada 4. Ingat aja kata promat. Pro-nya itu profase, M-nya itu metafase, A-nya itu anafase, dan T-nya itu telofase. Nah, kita masuk ke profase, yaitu fase yang pertama. Nah, di sini itu dapat dilihat bahwa si nukleolusnya atau anak inti selnya ini masih ada, dan si kromosom itu masih berupa benang-benang halus, serta masih terdapat membran inti sel. Lalu si kromatin atau benang-benang halus ini itu akan memadat dan memendek menjadi kromatid. Lalu si kromatid itu akan bereplikasi atau menggandakan diri sehingga terjadi hasilnya itu adalah sister kromatid atau yang kita sebut dengan kromosom. Nah, ini dia si kromosom yang sudah dibentuk. Lalu di bagian tengah-tengah si sister kromatid itu ada sentromer. Nah, si sentromer inilah yang menghubungkan si 2 sister kromatid, dan si sentromer ini merupakan tempat pelekatan untuk benang-benang spindle. Nah, ini sister kromatidnya. Jadi sister kromatid ini dihubungkan oleh si sentromer. Lalu di sini membran inti selnya itu akan menghilang. Dan di sini terdapat si sentriol yang akan memanjangkan benang-benang halus atau benang-benang spindle. Dia akan bergerak ke 2 kutub yang berlawanan sambil memanjangkan benang-benang spindle-nya. Nah, benang-benang spindle-nya ini akan melekat pada bagian si sentromer. Dan dapat dilihat juga sih di sini membran nukleusnya sudah hilang. Nah, kenapa hilang itu agar memudahkan si sentriol ini memanjangkan benang-benang halusnya, sehingga benang-benang halusnya ini, benang-benang spindle-nya ini, maaf, itu akan bisa menempel dengan mudah ke si sentromer kromosomnya. Nah, jadi kalau profase itu akhirnya ini adalah si kromosomnya itu, si benang-benang halus, si kromatin itu sudah berubah menjadi kromosom, dan si sentriol itu sudah memanjangkan benang-benang spindle-nya. Nah, kita masuk fase yang kedua, yaitu metafase. Nah, tadi kan si benang-benang spindle-nya itu udah dipanjangkan nih, udah melekat pada si sentromer kromosom. Tetapi kan bentuknya itu masih tidak beraturan kan si kromosomnya. Jadi di sini di metafase, si benang-benang spindle-nya ini akan merubah posisi si kromosomnya sehingga tepat berada di tengah-tengah atau tepat di bidang ekuator, yaitu bidang pembelahan. Yang dimana si benang spindle-nya ini akan menempel pada si sentromer kromosom.
Nah, si benang spindle ini nanti yang akan memisahkan si sister kromatid, si kromosom bersaudara tadi, ke arah yang berlawanan. Nah, jadi akhir metafase adalah si kromosomnya itu tepat berada pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Nah, yang selanjutnya, yang fase ketiga adalah anafase. Kan tadi sudah kromosomnya berada pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Selanjutnya, di anafase ini, si sister kromatid atau kromosom saudara ini itu akan dipisahkan ke kutub yang berlawanan. Yang memisahkan ini si benang-benang spindle yang menempel pada si sentromer kromosom. Nah, jadi yang tadinya bentuk kromosomnya itu bentuk X, itu jadinya bentuk V, karena sudah dipisahkan si kromosom saudaranya. Nah, ini akan mulai ditarik oleh benang-benang spindle ke arah kutub yang berlawanan, sehingga si kromosom saudaranya itu akan terpisah. Dan sudah sampai ke kutub yang berlawanan, yaitu ada yang ditarik ke atas, ada yang tarik ke bawah. Dan di sentriolnya itu akan memanjangkan benang-benang spindle. Dan si sentral ini kan dia ke arah kutub yang berlawanan kan. Jadi otomatis si kromosomnya juga tertarik ke kutub yang berlawanan. Nah, fase yang terakhir yaitu telofase. Yang dimana di sini itu kromosomnya kan tadi sudah ditarik nih oleh benang-benang spindle. Nah, kromosomnya ini anak-anak sudah sampai di kutub yang berlawanan, di tempat si sentriolnya juga. Dan yang tadinya tuh membran nukleusnya sudah hilang, di sini akan muncul kembali. Agar si nukleusnya ini, membran si nukleus ini menjaga si kromosomnya ini agar tidak berserakan atau tidak bertebaran di dalam sitoplasma dan mengembalikan fungsi selnya. Dan yang tadinya berbentuk kromosom ini akan berubah kembali seperti di profase menjadi benang-benang halus atau kromatin. Dan membran nukleusnya atau anak inti selnya itu juga akan kembali lagi dan akan mengatur dua sel anakan yang sudah dihasilkan ini. Nah, kan di situ tadi kan di telofase belum terpisah nih dua sel anakannya. Maka proses selanjutnya adalah proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang akan memisahkan dua sel anakan ini. Nah, yang pertama ini sitokinesis pada sel hewan. Karena sel hewan ini dia bentuknya elastis, jadi kan dia mudah nih untuk kayak melekuk sendiri. Nah, jadi prosesnya ini si sel hewan ini akan membuat lekukan pada bagian tengah-tengahnya, seperti kayak dicubit gitu istilahnya. Nah, di sini akan kayak berbentuk cincin di tengah-tengah sel dari protein aktin dan miosin yang akan berkontraksi sehingga yang tadinya sel anakannya itu masih dalam satu sitoplasma yang sama, itu akan terbelah menjadi dua dalam dua sitoplasma yang berbeda, menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan sel induk. Nah, dapat terlihat. Nah, sitokinesis yang kedua itu pada sel tumbuhan. Dinding sel tumbuhan ini kan kaku dan keras nih. Jadi otomatis si dinding selnya ini tidak bisa kayak seperti sel hewan tadi, yaitu mengalami pelekukan. Nah, karena hal tersebut, otomatis tumbuhannya ini akan membuat semacam dinding pemisah dari vesikel aparatus Golgi. Jadi dia akan membuat dinding di tengah-tengah yang akan sampai pada dinding sel induk. Sehingga si dua sel anakan ini tuh bisa terpisah menjadi dua sel yang berbeda. Nah, si dinding pemisah ini disebut dengan pelat sel. Nah, ini akan dibentuk semacam dinding sampai pada dinding sel induk. Sehingga si dua sel anakan ini bisa terpisah. Nah, menjadi dua sel anakan yang identik dengan sel induk. Nah, itu merupakan proses dari pembelahan secara mitosis. Nah, untuk memastikan pemahaman kalian tentang pembelahan mitosis yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan membuat sebuah kuis dengan 4 pertanyaan yang berbeda-beda yang bisa kalian jawab.
Nah, di sini ada kuisnya. Apakah kalian sudah siap untuk menjawab kuis? Siap, Bu. Siap ya. Oke, sini Bu akan mulai. Jadi kalian akan menjawab jawaban yang menurut kalian benar gitu dari 4 jawaban yang sudah Ibu berikan. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab? Tekan tombol reaction-nya. Ayo cepat, siapa yang bisa? Kalau kalian tadi menyimak penjelasan Ibu, otomatis kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ibu jawabannya. Ada yang bisa? Berikan tombol reaction-nya. Aku. Raise hand, raise hand. Saya, Kepada Bu. Asmaul Husna, saya persilahkan. Apa jawabannya Asmaul Husna? Abu benang spindle. Kita lihat ya apakah jawabannya benar. Nah, benar sekali. Selamat kepada Asmaul Husna. Besok tolong ingatkan Ibu ya untuk memberikan hadiahnya. Nah, soal yang kedua, siap-siap ya. Yuk, dia ya si kuat. Soal yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Kepada Nurul Salwi, Ibu persilahkan. Apa jawabannya Nurul Salwi? Nurul Salwi, silahkan Iya. menjawab. Mana? Kamu sudah kasih jalan itu selesai. Bebo. B, yakin. Ibu kasih Yakin. waktu lagi nih. Nah, itu pokoknya gitu. Seperti jawaban kamu kurang tepat, Nurul Salwi. Kita ganti ya ke Kak Siti Fadilah Nur. Berapa jawabannya, Kak Siti Fadilah Nur? 10 Bu. B. Berapa? B. B Bu 10. Apakah yakin? Yakin 100% Bu. Jawabannya kurang tepat kalau 10. Jadi apa lagi? Loh, sini berapa ya? Kepada Kak 5. Adel, Ibu persilahkan. Mohon maaf C, ya Nurul Bu. Salwi dan Siti Fadilah Nur. C, Bu. Berapa Kak? Apa Kak Adel? C, Bu. C. Kita lihat ya. Nah, benar sekali. Kenapa bisa 20? Kan satu sel induk itu kan menghasilkan 2 sel anakan. Yang ibu tanya kan 10 sel kromosom. Jadi 10 kali 2 itu 20 anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, soal berikutnya. Selamat kepada Kak Adel. Nah, soal selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab? Apa jawabannya Kak Desi? Kak Desi. Kalau nggak bisa, kita Jawabannya D, Bu. yakin. Iya, Bu. Kita lihat ya. Benar sekali. Selamat kepada Kak Desi. Dan soal yang terakhir, siapa yang bisa menjawab? Kepada Kak Kiti, Ibu persilahkan. Nafas. D Bu. Oh, B Bu, B. B, kita lihat jawabannya ya. Benar sekali. Sama kepada anak-anak Ibu yang sudah berhasil menjawab. Tolong ingatkan Ibu ya, agar besok membawa hadiahnya. Dan mohon maaf kepada yang belum beruntung. Iya Ibu. Baiklah, apakah ada yang bisa nih menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
Saya Bu. Silakan Kak Asmaul Husna. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu membahas mengenai pembelahan mitosis, di mana pembelahan mitosis ini adalah suatu proses penting dalam biologi yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Proses ini juga sebagai dasar bagi pertumbuhan, perkembangan, dan juga perbaikan jaringan pada organisme multiseluler. Dan pada proses ini itu ada empat tahap. Yang pertama ada profase, di mana pada proses profase ini kromosom mulai memadat dan terlihat, dan juga membran intri mulai menghilang. Yang kedua ada metafase, di mana si kromosom ini berbaris di tengah sel, dan juga benang spindle berperan penting dalam mengatur pergerakan kromosom pada tahap ini. Yang ketiga ada anafase, di mana kromatid saudara terpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Dan yang terakhir itu ada telofase, di mana membran inti terbentuk kembali di sekitar kromosom yang terpisah, dan sitokinesis terjadi menghasilkan dua sel anakan yang terpisah. Dan proses mitosis ini itu dia tuh terjadinya di sel tubuh, bukan sel kelamin. Dan uh, proses ini juga kayak tadi yang saya bilang penting bagi pertumbuhan, uh, di mana contohnya ada pertumbuhan tinggi badan, dan juga penting pada perbaikan jaringan seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan di awal. Ada gambar luka itu adalah fungsi dari sel mitosis ini untuk memperbaiki jaringan. Sekian, Bu. Terima kasih banyak kepada Kak Asmaul Husna. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini itu dapat bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami lagi ya tentang pembelahan mitosis. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembelahan meiosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat Ibu menyampaikan materi. Dan Ibu akhiri, terima kasih juga kepada anak-anak Ibu yang sudah dapat hadir. Dan untuk yang tidak hadir, tolong kalian beritahu mereka tentang materi pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Sore, sore, Bu. Bu. Sore, Bu.